Wasilah, Petuah Bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wasilah Petua Bijak. Dalam kehidupan ini, setiap amal yang kita lakukan memiliki makna dan tujuan yang dalam. Salah satu amal yang dianjurkan oleh syariat Islam adalah ibadah kurban. Hari ini kita akan membahas tentang udhiyah dan kurban, mulai dari definisinya, awal disyariatkan, contoh dalam Al-Quran, hingga manfaat besar yang kita dapatkan dari berkurban. Kurban adalah ibadah yang memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan hadis, serta telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Simak terus video ini untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan mendalam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sahabat Wasilah Petua Bijak, udhiyah yaitu hewan yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mulai dari hari Idul Nahri, hari raya Nahar atau Idul Adha, sampai akhir hari Tasyrik. Udhiyah diambil dari kata dahwa. Udhiyah dinamakan dengan awal waktu pelaksanaannya, yaitu waktu duha. Sementara istilah kurban cakupannya lebih luas. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Juz 5 halaman 74 di Maktabah Syamilah dijelaskan, kurban yaitu apa-apa yang dijadikan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Pertalian antara keduanya secara umum adalah kesemuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan jika kurban berupa sembelihan, maka pertalian udhiyah atau kurban dengannya lebih sangat, karena pertalian tersebut mengumpulkan adanya udhiyah menjadi sembelihan yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepadanya Maha Suci Allah. Dengan demikian, kurban lebih umum dari udhiyah. Sahabat Wasilah Petua Bijak, kemudian mari kita mempelajari tentang kurban di dalam ayat Al-Quran. Pertama, kurban Qabil dan Habil. Ketika putra-putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, diperintahkan berkurban, maka Allah Ta'ala menerima kurban yang baik dan diiringi ketakwaan, dan menolak kurban yang tidak baik dan tidak diiringi ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Maka Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Kedua, kurban Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu saat beliau diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Diceritakan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102 sampai 106. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Sahabat Wasilah Petua Bijak,
Sebenarnya, kapan sih kurban sendiri mulai disyariatkan dalam agama Islam? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wadillatuhu Juz 4 halaman 244 di Maktabah Syamilah diterangkan, ibadah kurban mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah sebagaimana pensyariatan zakat dan dua Id. Sahabat Wasilah Petua Bijak, selanjutnya kita akan bersama-sama menggali apa sih manfaat dari berkorban. Buang-buang duit sajakah? Buang-buang harta sajakah? Sahabat Wasilah Petua Bijak, kita sebagai umat Islam tentunya harus percaya akan adanya hari akhir, hari pembalasan, dan hari di alam akhirat. Baik dan buruk nasib kita di alam akhirat tergantung dari amal kita di dunia ini. Andaikan kita hanya diberi ketentuan beramal ibadah dengan fisik kita saja, jelas di akhirat nanti pastinya amal kita akan sedikit, sebab waktu di dunia kita lebih banyak digunakan untuk urusan dunia, misalnya bekerja, berjualan, dan sebagainya. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat rahmannya pun memberikan suatu ibadah yang istimewa. Dalam arti, jika ibadah tersebut dilakukan, kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Juz 3 halaman 26, meriwayatkan hadis yang artinya, tidak beramal anak Adam pada hari Nahr yaitu Idul Adha yang paling disukai Allah selain daripada mengalirkan darah atau menyembelih kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat dengan tanduk dan kukunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke suatu tempat yang disediakan Allah sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, berkurbanlah dengan senang hati. Sahabat Wasilah Petua Bijak, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung pembahasan tentang kurban. Semoga penjelasan ini dapat memperkaya pemahaman kita dan meningkatkan semangat kita untuk beribadah. Kurban bukan hanya tentang pengorbanan harta, tetapi juga tentang ketulusan hati dan keikhlasan niat. Sebuah amal yang mengajarkan kita arti kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Dan bagi sahabat yang ingin tahu lebih lanjut tentang permasalahan kurban, kami sangat menghargai jika komen di kolom komentar di bawah. Insya Allah, admin akan memberikannya sesuai dari kitab-kitab yang muktabar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.